warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bella Cita di episode pertama dari Fotokopi, ngobrol foto ditemani dengan secangkir kopi. Nah, di episode pertama kali ini aku sekarang udah ditemenin sama Mas Boy nih. Wah, Mas Boy itu siapa? Ntar kita bakal kulik-kulik mengenai foto dengan Mas Boy ya. Sebelum itu, kita kayaknya enak ngopi dulu deh Mas Boy. Ayo kita ngopi dulu biar enak gitu ngobrolnya ya. Kalau Mas Boy sendiri tuh suka kopinya apa nih? Kopi hitam, kopi biasa, apa kopi saset malahan? Aku suka kopi yang hitam karena itu rasanya lebih mengena. Ya, tapi enakan ini ya? Enak gitu. Enak, mantap. Nah, langsung aja mungkin ya. Aku mau tanya-tanya nih sama Mas Boy. Mas Boy sendiri berkecimpung di dunia fotografi ini tuh dari kapan? Aku mulai menekuni fotografi jurnalistik sejak tahun 2001. Nah, 2001 itu aku lahir tahun 2000, berarti masih ini ya, jalan aja kayaknya belum bisa kayaknya. Masih kecil itu. Masih kecil banget ya, udah dari lama banget. Nah, kalau Mas Boy sendiri awalnya bisa masuk ke dunia fotografi itu gimana? Aku dulu mengenal fotografi dari kampus jurusan seni rupa ISI Solo. Waktu itu dapat mata kuliah fotografi sebagai mata kuliah pilihan saja. Fotografi 1 itu tentang fotografi outdoor, fotografi 2 foto studio. Oh, terus setelah itu baru berkecimpungnya langsung gara-gara habis lulus atau pas udah kuliah? Kuliah dia langsung kayak, oh aku suka sama fotografi nih gitu. Aku masa-masa jelang akhir kuliah sudah mulai tertarik fotografi jurnalistik, terus baru masuk itu tahun 2001 bekerja untuk harian lokal di Solo. Wah, Ya. berarti langsung awalnya udah langsung di foto jurnalistik. Ya, begitu kerja pertama langsung dapat tawaran di media cetak. Ya udah saya terima, saya bikin lamaran, saya mengikuti prosedur, terus saya punya kamera, saya hunting. Terus itu kegiatannya itu kita ngikutin proses dari kantor, penugasan itu kita kerjakan. Nanti kalau sore kita ke kantor, ya gitulah ritme kerjanya. Kita mau motret pagi, siang, nanti sore harus balik kantor. Kenapa? Karena kita harus bikin laporan ke kantor. Kalau enggak, kita nggak bisa punya bukti bahwa kita bekerja pada hari itu. Oh, berarti gitu, tetap harus balik ya? Tiap foto harus balik. Kukira tuh kayak foto ya udah kumpulin aja kayak gitu. Enggak, kalau koran kan beda sama sekarang kan ada media online tuh yang sangat cepat kan, begitu dapat foto langsung dikirim. Kalau dulu kan nggak bisa, dulu kan teknologi belum secanggih sekarang kan. Jadi kalaupun kita dapat foto itu ya kita harus balik ke kantor karena internet juga belum banyak kan di situ. Jadi memang begitu cetak selesai kita kantor, kita laporan, kita bikin caption, kita serahin ke redaksi, nanti redaksi akan mengolah foto-foto itu untuk diterbitkan pada koran edisi pagi harinya. Berarti waktu awal Mas Boy masuk ke fotografi itu udah pakai digital atau masih analog kan sih ya kalau 2001? 2001 masih analog, masih pakai analog. Aku masih menggunakan film kok modelnya. Jadi beberapa foto itu misalnya ketika saya hunting itu ya saya berbekal film 1 atau enggak 2 roll. Nanti dipasang dulu, nanti kalau peristiwanya dikit ya udah kita foto sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan untuk diterbitkan di media. Misalnya nih Bella, kita di jalan ketemu demo, kita potret aja, kita demo ini dari mana, tapi harus kita tanya dulu ini demonya dari mana, ini tuntutannya apa, ini tempatnya di mana. Itu kenapa ditanyakan? Karena itu berkaitan dengan caption yang kita buat. Itu. Iya. Nah, sebelum kita ngobrolin fotografi tentang analog ke digital lebih banyak nih, mungkin kayak kita bakal ngobrolin tentang basic-basicnya dulu nih, basic fotografi. Karena aku sendiri sebagai pemula nih kadang masih bingung kalau mau fotografi itu sebenarnya basic apa sih yang harus kita punya kalau mau ngefoto gitu. Oke, dulu kalau aku belajar di kampus tuh ya ada beberapa teknik fotografi yang memang harus wajib dipelajari ya. Misalnya kita ada paling dasar itu selain cara-cara memotret, misalnya kita menggunakan bisa sekedar exposure atau bisa juga kita menggunakan metode dengan
cara kita memotret dengan menerapkan dengan keempat-empatnya, misalnya dengan komposisi, diafragma, kecepatan, dan fokus, itu bisa kita terapkan saat memotret. Jadi gitu, minimal itu dulu lah. Setelah itu baru kita menekuni ke salah satu teknik dasar. Ada banyak teknik dasar fotografi yang perlu kita pelajari. Aku mau tanya, kira-kira teknik fotografi dasar yang pernah Bella pelajari itu motret apa? Aku kayaknya itu waktu itu apa sih? Nah, aduh, yang harus di tengah-tengah, yang apa sih namanya? Oh, itu. Yang ada kalau ada aku lupa lagi namanya tuh. Rules of apa ya namanya? Enggak, gambarnya visualnya apa? Oh, visualnya apa? Bilang gambar apa dengan bentuk visual ya bagaimana? Oh, visualnya aku biasanya potret gitu, potret. landscape biasa, tapi landscape. masih belum yang kayak yang Ya. masih Kalau dasarnya landscape itu kalau dalam dasar fotografi itu lebih banyak menggunakan teknik tajam luas. Jadi fokusnya semua, titik fokusnya itu semua antara objek dan background semua fokus. Itu adalah tajam luas kalau aku diajaran di kampus dulu ya. Kebaliknya aja tajam sempit. Tajam sempit untuk foto-foto yang sifatnya bokeh, misalnya gambarnya fokus, backgroundnya blur. Nah, itu kebalikan dari tajam luas adalah tajam sempit. Itu salah, ada beberapa. Nah, nanti masih banyak lagi itu teknik, ada belasan kayaknya yang dipelajari di kampus dulu. Oke, berarti emang banyak banget basic-basic yang sebenarnya harus dipelajarin sebelum jadi emang fotografer gitu kan ya. Nah, kalau aku lupa nih tadi mau nanyain sama Mas Boy. Mas Boy sekarang tuh kerja di mana? Setelah dari sebelum pekerjaan yang pertama waktu di 2001, terus sekarang udah kerja di mana? Aku sekarang dalam 5 tahun terakhir kerja untuk kantor Vita European Press Photo Agency untuk wilayah liputan kontributor di Jateng DI. Jadi itu saya sebagai semacam ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Solo atau di Jogja atau di Jawa Tengah, biasanya saya ada penugasan ngirim gambar untuk kantor tempat aku bekerja. Berarti secara online gitu ya ngirimnya? Ya, kalau kerja di agensi itu lebih gimana ya, tentunya lebih ribet ya. Kenapa? Karena kita sekali dapat foto harus segera dikirim. Kalau enggak, nanti kliennya akan bisa komplain kan. Ini foto dari ini kok belum keluar, padahal mau dipakai. Padahal untuk kantor Vita asing itu banyak klien-klien yang menggunakan media-media luar negeri, yang tempat aku bekerja itu banyak yang langganan di kantor Vita European Press Photo Agency. Nah, kan kelihatan kan dari kerjanya dari Mas Boy aja udah sampai agensi luar. Berarti kan kita banyak banget yang bakal kita kulik ke Mas Boy, karena masih banyak banget basic-basic fotografi yang sebenarnya kita harus tahu dari Mas Boy sendiri. Nah, kalau dari basic fotografi yang kayak bokeh gitu-gitu, sebenarnya gimana sih caranya Mas Boy? Mungkin banyak orang yang belum tahu caranya gimana sih cara nitik fokusin biar bokeh gitu. Kalau mungkin sebenarnya bokeh itu sudah banyak yang melakukan, karena digunakan aplikasi kamera HP pun bisa kan. Misalnya kita motret bunga dengan latar belakang yang blur, bisa. Caranya gimana? Kita motret sedekat mungkin dengan objek, dalam arti antara objek dan background itu harus ada jarak, jangan sampai mepet. Gitu ya. Boleh aku menggunakan alat peraga contoh? Boleh. Aku ada beberapa contoh foto yang tajam sempit itu. Ini mudah sekali, karena yang penting kan kita motretnya dekat, backgroundnya harus ada jarak yang jauh gitu kan. Kalau enggak, nanti enggak ada efeknya kalau backgroundnya terlalu mepet. Misalnya ini. Nah, ini saya memotret kupu-kupu ada pasca erupsi. Kira-kira menurut Bella atau pemirsa, ini fokusnya di mana? Siapa yang tahu? Kupu-kupu sama ini bunganya. Kupu-kupu sama gua. Yang objek yang diblurin. Ini belakang belakangnya apa itu? Bunga daun-daun dari ya, tanamannya. Ya, itu namanya tajam. Itu begini, seperti sebenarnya Bella saya kan pernah melakukan bikin foto bokeh kayak makro lah itu. Lewat kamera HP. Ya, lewat kamera HP bisa, karena aplikasi ini sangat mudah. Jadi gitu ya. Kita yang diperhatikan adalah speed. Kupu-kupu speednya itu aku menggunakan 250, F-nya 4. Kenapa menggunakan F4? Biar
blurnya lebih kuat. Dan yang diperhatikan juga adalah antara objek dan background harus jaraknya jauh. Makin jauh jaraknya, gambar blurnya makin terekam sebagai background. Oh, ternyata tuh dari objek utama sama belakangnya tuh emang harus ada jaraknya ya, nggak bisa yang langsung dempet-dempetan biar dapat bokeh di belakangnya juga. Iya, ya. kalau terlalu mepet, misalnya ini ada tangan di sini, dipotret di sini. Ini kan karena nggak ada jarak, jadinya fokusnya juga sama kan. Tapi ketika ini di sini, di kamera dari sini, nah ini akan fokus, ini akan blur. Ya. Okay. Nah, kalau dari Mas Boy sendiri perbedaan dari foto, kalau foto biasa kan kadang orang-orang fotonya potret, terus foto kayak pemandangan aja biasa. Nah, terus kayak aku lihat ada beberapa contoh kayak foto dari sepak bola gitu-gitu. Oh ya, ada lagi beberapa. Itu pasti teknisnya lebih ini ya. Ini beda teknis lagi. Kalau ini kan teknisnya kita menggunakan teknik stop action. Nah, kenapa stop action? Karena kita menggunakan speednya tinggi. Tujuannya speed tinggi adalah untuk membekukan gerakan. Jadi kita memang harus jeli di situ. Kita harus bisa membekukan gerakan dalam hitungan detik ya. Soalnya kalau kita dapat lewat beberapa detik aja, bolanya udah nggak di sini, mungkin bisa di bawah, bisa ke sono, Tapi ini kayaknya momen dari klimaknya itu di sini. Karena ada orang nendang bola beradu sama kiper. Nah, ini masuk dalam teknik fotografi stop action ya. Jadi gini, jadi kita ambil momen klimaknya itu. Jadi gini ya, yang termasuk stop action itu kayak gini. Nah, mungkin membahas tentang basic fotografi, mungkin ada beberapa teman-teman nih yang belum tahu apa sih kalau speednya, terus kayak diafragma itu apa, ISO-nya tuh apa gitu. Mungkin Mas Boy bisa menjelaskan sedikit tentang itu. Speed itu dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan kecepatan ya. Kecepatan itu untuk mengukur suatu momen agar bisa dihentikan dengan hitungan detik. Semakin tinggi speednya, maka semakin beku foto yang akan dihasilkan. Nah, ada juga diafragma. Diafragma itu fungsinya juga untuk mengatur cahaya masuk ya. Semakin kita buka cahayanya semakin lebar, maka cahaya yang masuk akan semakin tinggi. Jadi gitu. Jadi itu harus digunakan semua saat memotret. ISO, kecepatan, diafragma itu harus bisa digunakan semua saat melakukan pemotretan. Oke, nah terus aku sempat dengar-dengar tuh kalau fotografi itu ada kayak segitiga exposure. Nah itu tuh kayak gimana sih Mas Boy? Ya kayak tadi ada aperture, ada kecepatan, ada ISO. Nah, itu tiga-tiganya, komposisi tiga itu harus digunakan ya. Berarti harus dengan yang benar gitu ya angkanya dari tiga-tiganya. Misalnya kita gitu. Kita mau motret kayak tadi tajam speed, kita menggunakan, aku mau nanya, kalau tadi sudah memperhatikan foto itu tajam speed, berarti kita menggunakan diafragma berapa? Yang tajam sempit? Aduh, ayo. Aku memula menyerah. Ada yang tahu? Ya, kalau kita menggunakan motret tajam speed, kita harus menggunakan diafragma yang besar, dalam arti angkanya yang kecil, 1,4, 1,8, 2, sekian itu. Kenapa? Biar cahayanya bisa masuk lebih banyak, ya. Kebalikan ya, berarti kalau semakin kecil angka diafragmanya, berarti semakin besar. Kebalikan, bingung kan saya. Semakin kecil angka diafragmanya akan semakin besar cahaya yang masuk. Tapi kalau semakin besar angka diafragmanya, semakin kecil cahaya yang masuk. Itu fungsinya untuk motret yang diafragmanya angkanya besar. Itu untuk kebalikan dari tajam sempit, kita menggunakan tajam luas. Kita motret landscape, kita jangan menggunakan 3,5, tapi nanti fokusnya akan tipis. Kita menggunakan bisa 8, 11 dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk perbedaan antara tajam sempit tajam luas ada di diafragma ya. Oke. Nah, terus ngomongin tentang pengalaman Mas Boy yang dari tahun 2001 udah menggeluti di dunia foto nih. Apa sih suka dukanya kalau foto tuh? Terus kayak susahnya ngefoto apa, terus kayak senengnya ngefoto apa gitu. Ya kalau sebagai fotografer jurnalis itu ya sukanya ya kalau kita fotonya dipublish dan berdampak positif setelah dipublikasikan kan.
dukanya ya kita kerja deadline. Misalnya kadang kita masih motret sudah ditelepon kantor, fotonya dikirim. Ini baru sampai lokasi. Nah, kadang nggak logis juga kan, nggak nalar juga kan, karena kita yang di lapangan beda yang orang yang di kantor kan. Berapa kali kasus terjadi, misalnya ada peristiwa besar, apa itu, misalnya ada erupsi gunung berapi, kantor melihat dari TV, aku masih motret, tapi kadang aku disuruh kirim segera dikirim fotonya, tapi kan aku belum di lapangan, kadang masih perjalanan. Nah itu dukanya, itu kita banyak dikejar-kejar waktu karena deadline itu. Oke. Terus sebelum kita akhir, kayak kita nggak kerasa nih ya, ngobrol itu ternyata udah panjang aja gitu ya. Aku tuh pengen tahu nih, pengalaman paling menarik selama Mas Boy berkecimpung di dunia fotografi itu apa? Ya kalau itu aku banyak yang menarik sih. Kalau di waktu dulu pernah kerja di Jakarta kan. Kalau di Jakarta itu saya dulu desnya di des metro kota. Jadi memang foto-fotonya seger. Foto-fotonya kita jarang yang ada orang yang punya kan. Karena kita sering jalan kemana, jalan-jalan ke sekitar. Misalnya aku ke Sudirman Tamrin, di situ tiba-tiba nemu foto spot shoot yang bagus. Kan nggak ada orang yang lain yang punya. Karena dulu masih sedikit kan fotografer zaman sekarang kan banyak warganet itu yang kemana-mana udah bisa motret kan. Jadi itu kalau di Jogja ya paling berkesan adalah liputan Merapi 2010 kalau aku yang berkesan. Oh ya 2010 ya, waktu besar-besarnya erupsinya. Ya. Nah nggak kerasa nih kita ngobrol udah lama banget, ngobrolin hal-hal tentang pengalaman dari Mas Boy dan juga basic-basic fotografi ya kan tadi. Tapi tenang aja, kita masih banyak banget yang perlu kita bahas di fotokopi ini. Nah sebelum kita akhiri nih, mungkin kita bisa ngopi dulu Mas Boy ya. Oke, keren ini kopinya. Emang enak ya kalau ngobrol itu sambil ngopi ya. Iya, nggak ada berasa waktunya. Nggak berasa sampai udah lewat waktunya. Tapi tenang aja, pokoknya kita bakal ketemu di episode selanjutnya, episode 2, dan kita bakal tetap ngomongin tentang basic-basic fotografi yang masih banyak banget yang kita bahas. Nah, Unisians, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Unikomsi ini. Tentunya kita bakal ketemu di episode-episode selanjutnya bersama Bella Cita. Sampai jumpa di Fotokopi, ngobrol foto ditemani dengan kopi. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.